Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA dari Erlangga. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita akan bahas geometri dan objek pengukuran. Kita langsung ke soalnya saja. Baik, di sini kita akan bahas soal objek geometri dan pengukuran. Di nomor pertama, jika perbandingan sudut QPR, sudut PQR, dan sudut PRQ sama dengan 4, 3 banding 5, banding 3 banding 5, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar. Kita cek dulu. Dari sudut QPR, kita fokus ke huruf yang ada di tengahnya, itu huruf P. Berarti sudut P nilai sama dengan perbandingannya itu 4 banding 3 dari Q, banding 3 dari R. Maka kita bisa langsung tulis. Berarti di sini sama dengan 4, di sini sama dengan 3, dan di sini sama dengan sama dengan 5. Ingat, di sini nilainya tidak sama dengan 4, 3, 5, tapi merupakan kelipatannya bisa jadi. Maka kita bisa tulis 4P misalkan, jangan 4P deh, 4A misalkan. Ini 4A, ini 3A, dan ini adalah 5A. Ini tidak literally nilainya sama dengan 4, 3, 5 ya, makanya harus berikan variabel yang lain untuk menyatakan bahwa dia merupakan bisa juga kelipatan gitu loh. Oke, habis dari situ kita bisa manfaatkan bentuk dari si sudut yang ada di sini. Dia merupakan sudut lurus, maka kita bisa hitung 3A ditambah dengan 135 itu akan sama dengan, karena garis perulus, sudut pelurus itu kan nilainya sama dengan 180 ya. K3A itu kita bisa hitung sama dengan 180 dikurangi dengan 135, nilainya sama dengan 45 ya. Maka 3A sama dengan 45, A nya sama dengan 45 dibagi dengan 3, kan nilainya sama dengan 15. Kalau sudah, berarti kita cek aja, berarti sudut P nya akan sama dengan 4A, 4 dikali 15, 4 dikali 15 itu sama dengan 60. Kemudian yang sudut Q nya itu 3A, berarti di sini 45 ya. Kemudian sudut R nya itu sama dengan 5A, berarti 5 dikali A, berarti sama dengan 75. Nah setelah itu kita tinggal langsung cek aja. Yang pertama, sudut RPQ adalah 60. RPQ itu berarti kita fokus ke P nya, berarti sudut P 60, berarti dia betul. Besar sudut PQR, berarti kita fokus yang tengahnya, berarti Q itu 45 betul. Kemudian segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki PQR. Kalau merupakan segitiga PQR, berarti dia ada dua sudut yang nilainya sama besar, berarti ini tidak ada. Kemudian segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti semua sudutnya sama ya, sama sudutnya. Maka ini juga bukan. Nah kalau sama kaki tadi dua sudutnya sama, sementara tiga-tiganya tidak ada yang sama sudutnya, maka itu salah. Kemudian besar sudut PRQ adalah 75. PRQ itu berarti R ya, R nya sama dengan 75 betul. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa jawabannya ada di pernyataan 1, 2, dan pernyataan yang kelima. Gitu ya teman-teman ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut di nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diberikan pasangan sudut berikut. Pasangan sudut yang sama besar, berarti untuk sama besar kita bisa manfaatkan posisi dari yang saling tegak lurus. 4 akan sama dengan 2 teman-teman. Ya enggak? D pasti akan sama dengan B. Kemudian karena di sini garisnya secara default itu harusnya ini ya, harusnya sejajar, maka kita bisa manfaatkan informasi mengenai sifat-sifat dari sudut sehadap, yaitu ketika sudut menghadap posisi yang sama maka nilainya sama, maka sudut 1 akan sama dengan sudut C. Kemudian sudut 1 juga akan sama dengan sudut 3. Sudut C juga akan sama dengan sudut 3, kemudian sudut C juga akan sama dengan sudut A ya, berarti bisa kita klaim bahwa sudut 1 sama dengan sudut C itu betul. Kemudian 2 dan 4 juga betul karena dia merupakan bertolak belakang.
Sudut 2 dan B, 2 dan B. 2 dan B juga betul ya, karena dia posisinya luar berseberangan ya. Ini betul luar berseberangan. Luar berseberangan itu nilainya sama. 2 dan 4 itu berarti posisinya dia tolak belakang ya, bertolak belakang. Bertolak belakang. Kemudian 1 dan C itu namanya 1 dan C sahadat. Sahadat. Kemudian sudut 4 dan C. 4 dan C itu dia dalam sepihak. Dalam sepihak itu nilainya tidak sama ya. Dalam sepihak itu hasil penjumlahannya harusnya sama dengan 180. Jadi jawaban di nomor 2 itu adalah hanya 1, 2, dan 3. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor yang ketiga. Diketahui garis AB sejajar dengan garis ED. Nilai X yang memenuhi adalah, nah untuk menyelesaikan soal ini kita mungkin butuh garis bantu ya. Kita coba seakan-akan buat garis tegak, garis yang sejajar dengan AB dan ED ya, gitu. Kemudian kita manfaatkan sifat dari sudut perseberangan ya. Sudut perseberangan itu bernilai sama teman-teman. Jadi kalau saya punya 40 di sini, maka di sini juga 40 kan ya. Karena dia berseberangan. Gitu. Terus kalau misalkan saya punya 35 di sini juga saya punya 35. Jadi karena dari sini ke sini itu adalah X, maka tinggal kita jumlahkan, yaitu 40 ditambah 35, maka hasilnya adalah 75. Ini adalah nilai X-nya. Berarti jawabannya yang D ya. Gitu teman-teman, cukup mudah ya. Kita lanjut ke nomor yang keempat. Untuk mengukur lebar sungai dapat menggunakan perbandingan segitiga sebangun seperti sketsa berikut. Di sini saya punya A, nggak kelihatan ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, dan E. Kemudian berdasarkan sketsa tersebut, garis EB sejajar DC. Jika panjang BC sama dengan 8, berarti BC 8 di sini. Kemudian EB-nya 6, CD-nya sama dengan 18. Lebar sungainya berapa katanya? Lebar sungai itu berarti dari A ke B ya. Kita gambarkan secara nyata aja ya, biar kelihatan teman-temannya, biar nggak ngebayang, karena secara gambar ini gambarnya kurang jelas ya. Oke, kita coba tulis di sini lah ya. Ini ibaratnya A, ini kita tulis jadi B, ini C, ini D, dan E. A ke B-nya yang kita tanyakan, misalkan ini Y, kemudian C ke B-nya itu sama dengan 8, E ke B-nya 6, terus di sini C ke D-nya 18. Nah, untuk mencari A ke B, kita bisa bandingkan antara segitiga kecil dan segitiga besarnya teman-teman. Segitiga kecil itu berarti saya warnain yang beda aja sini ya. Segitiga kecil ini sama-sama siku-siku ya. Nggak tahu nggak siku-siku juga nggak apa-apa lah. Jadi kita coba bikin gambar sini, sip. Oke, berarti nanti kita bisa bandingkan sisi tegak dari A ke B itu akan sejajar dengan, akan bisa dibandingkan dengan gambar dari A ke C kan ya. Kemudian si BE itu akan sebanding dengan CD teman-teman. Nah, dari sini kita bisa langsung substitusi aja. AB itu sama dengan Y per AC itu sama dengan 8 ditambah Y, atau Y tambah 8 sama dengan BE nya 6, ininya 18, CD nya. Kemudian kita bisa langsung kali silang, jadi 18Y sama dengan 6Y plus 6 kali 8, 48. Jadi 18Y dikurangi 6Y sama dengan 48 teman-teman. 18 kurangi 6 itu 12Y sama dengan 48, maka Y nya sama dengan 48 bagi 12 sama dengan 4 meter. Berarti jawabannya untuk lebar sungai itu sama dengan 4 meter ya teman-teman ya. Gitu. Itu untuk nomor 4.
cukup mudah ya. Kita hanya memanfaatkan sifat dari menggunakan konsep kesebangunan aja gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Seorang petugas kapal mengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 60 meter. Coba kita buat kita buat sketsanya. Betul ya. Kemudian 60 ya. Kemudian dia melihat perahu P dengan jarak pandang 60 meter dan melihat perahu Q dengan jarak pandang 70 meter. Jika jarak dasar menara perahu P dan perahu Q adalah sejajar, maka bisa jadi sini P-nya, sini Q-nya ya. Berarti kita coba gambar dari sini ke sini, sama dari sini ke sini. Nah, dia dalam satu garis katanya kan ya. Kemudian berarti kita bisa langsung cari jarak antara P dan Q itu berapa. Dia berarti segaris karena gini-gini. Oke. Nah, kita bisa manfaatkan apa? Kita bisa manfaatkan dari si jarak pandang ke P dulu. Dari jarak pandang ke P itu kan 65. Jarak pandang ke apa ini namanya? Ke Q-nya sama dengan 75. Oke, kita bisa manfaatkan Pitagoras. Misalkan di sini PQ, saya punya R lah ya. Kita cek dulu R-nya. Untuk nyari R itu kan berarti kita bisa gunakan RP itu kita bisa gunakan Pitagoras, di mana 65 kuadrat itu sisi miringnya dikurangi 60 kuadrat teman-teman ya. Maka kita bisa punya nilainya sama dengan 65 kuadrat itu sama dengan berapa ini? 4275 kali ya, dikurangi dengan 4275 benar ya, 3600. Nanti kita ini dihapus dulu. Sorry, ini harusnya 4225 maksudnya. 425 dikurangi 3600 kan 6625 ya. Ini 625 itu sama dengan 25 teman-teman. Berarti jarak R ke P nya sama dengan 25. Kemudian kita cari jarak antara R ke Q nya. R ke Q nya dengan cara yang sama, yaitu berarti 75 kuadrat dikurangi sama ya 60 kuadrat. Kita bisa hitung dulu. 75 kuadrat itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? 5625 ya. Dikurangi dengan 3600 itu akan sama dengan ininya, berarti 2025 ya. Seperti tahun yang sekarang 2025 tuh kita akarkan menjadi 45. Jadi kalau misalkan kita sketsakan bentuknya gini teman-teman, ininya 25 terus total kesininya 45. Pertanyaannya jarak P ke Q ya tinggal kita urangi aja kan, berarti PQ nya kita kurangi dari 45 dikurangi sama dengan 25, yaitu sama dengan 20. Berarti jawabannya adalah 20 meter yang A ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut untuk nomor 6 dan 10 di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol like dan komen untuk segala pertanyaan ataupun diskusi mengenai apa yang tadi saya jelaskan. Barangkali saya masih ada salah, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar aja, jangan sungkan, dan dadah.